keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Lagi loading. Oke, selamat malam semuanya. Kita sudah mendengarkan pujian. Tuhan, inilah tugas kami. Saya juga selamat datang buat semua peserta Zoom pada malam hari ini. Kami mengucapkan juga selamat Natal Tahun Baru bagi yang belum saya ucapkan. Kita kembali Zoom di awal tahun ini dengan judul Ciri-ciri Jemaat Perjanjian Baru. Sebelum kita mulai pengajaran dari Pak Tambunan, saya minta kesediaannya Bapak Agus Setiawan untuk berdoa untuk kita semua. Silakan Bapak Agus. Baik, mari kita saatati dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan kami ada hingga saat ini. Terima kasih untuk semua berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bersyukur untuk kesempatan malam hari ini di dalam acara Zoom Jemaat, kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang benar. Biarlah Tuhan menolong supaya kami mengerti akan pengajaran ini. Teristimewa hamba-Mu Bapak Pendeta Tambunan, biarlah Tuhan beri kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan, sehingga dapat mengajarkan kebenaran kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami mohon biarlah selama kami Zoom, koneksi yang kami gunakan di tempat kami berada boleh baik, sehingga tidak terhalang kami di dalam bersekutu pada saat ini. Terima kasih Bapak. Ampuni kami akan dosa kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai, saya coba infokan untuk semuanya di mute ya, di unmute ya untuk suaranya, biar Pak Tambunan yang akan mengajar kita. Mari silakan Pak Tambunan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Sudah kedengaran suaranya Pak? Sudah kedengaran suaranya Pak? Bagus Pak, bagus Pak. Baik. Jadi judul pelajaran kita ini ciri-ciri jemaat perjanjian baru. Ini lagi dipegang-pegang Ibu Tambunan nih, jadi sulit. Bagaimana kira-kira? Ini tetap ada kamu di sini. Ini dari HP saya nih. Saya mulai ya. Jadi ciri-ciri jemaat perjanjian baru. Jemaat itu adalah persekutuan orang-orang ya. Who makes this bed? Mami mau. Saya kurang Wow. tahu lihat banyak kabel-kabel di sini. Hello. Hello.
Oke, saya pindah ya. Halo, Oke Pak, siap. saya kelihatan nggak? Nggak usah ya. Bapak kelihatan kok Pak. Oke, baik. Jadi ciri-ciri jemaat perjanjian baru. Kenapa ada kata perjanjian baru? Ya, karena memang dalam Alkitab ada juga jemaat umat Israel ya. Jadi ini maksudnya ciri-ciri jemaat perjanjian baru, jemaatnya Yesus Kristus ya. Yang pertama, ciri-ciri jemaat perjanjian baru yang pertama itu, yang pertama Tuhan Yesus Kristus sebagai pendirinya dan kepalanya. Ya, di dalam Matius 16 ayat 18, setelah Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Jadi pendiri jemaat itu bukan Petrus, tetapi adalah Yesus Kristus. Ya. Dan dalam Kolose 1 ayat 18, di situ dinyatakan bahwa kepala gereja, istilah yang dipakai memang dalam Alkitab bukan gereja ya, tetapi tubuh Kristus, jemaat ya. Tuhan Yesus Kristus sebagai pendiri jemaat dan kepala jemaat. Itulah ciri jemaat Yesus Kristus, jemaat perjanjian baru. Jadi memang kenapa ada istilah perjanjian baru? Karena memang bagaimana orang hidup sebagai orang Kristen itu ada cara hidup di dalam perjanjian baru. Bukan berarti perjanjian lama kita enggak akui sebagai firman Tuhan ya. Jadi ciri-ciri jemaat perjanjian baru, Tuhan Yesuslah sebagai pendirinya dan kepala jemaat itu adalah Yesus Kristus. Bukan pendeta, bukan pastor, bukan ketua sinode, bukan paus ya. Ini penting kita tahu. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus sebagai pendiri jemaat dan Yesus Kristus juga kepala jemaat. Ya. Jadi karena dia kepala, kita mesti tunduk kepadanya ya. Kemudian yang kedua, Alkitab satu-satunya pedoman. Pedoman kehidupan. Pedoman untuk kepercayaan kita dan perilaku kita. Istilah yang lain untuk ini ya berotoritaskan Alkitab. Ya, 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang dihantarkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga, saudara-saudara, sistem pengaturan atau pemerintahannya. Istilah bahasa Inggrisnya itu ya, church government ya. A, jemaat setempat berkewajiban memelihara kesatuan dalam seluruh tindakannya. Ya. 1 Korintus 1 ayat 10, supaya sehati sepikir. Jadi ayat-ayat yang tertulis di sini
jemaat diwajibkan supaya memelihara kesatuan di dalam seluruh tindakannya, ya, sehati sepikir gitu ya. Boleh nanti dibuka ayat-ayatnya. Saya kira untuk semua ayat ini tidak cukup nanti setengah jam ya. Saya secara cepat aja. Jemaat setempat berkewajiban memelihara kesatuan dalam seluruh tindakan. Memelihara kesatuan. B. Jemaat setempat berkewajiban memelihara kesatuan doktrin. Kalau tadi kesatuan dalam seluruh tindakan, di B-nya ini kewajiban memelihara kesatuan doktrin dan pelaksanaannya. Ini ayat 1 Timotius 3:15 itu ayat jemaat kita ya. Timotius, kalau aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Demikian juga 1 ayat 3, kita harus mempertahankan iman kita. C. Jemaat setempat berkewajiban melaksanakan upacara-upacara atau ordonansi-ordonansi. Ya, kita tidak menyebut ini seperti istilah di Protestan dan Katolik. Apa namanya itu yang pengudusan itu ya. Jadi kewajiban melaksanakan upacara-upacara atau ordonansi-ordonansi. Dalam Matius 28:19-20, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Kalau sudah selamat dibaptiskan ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan. 1 Korintus 11:2 dan juga 25-30 itu memang adalah perjamuan Tuhan. Jadi ada 2 ordonansi atau upacara agung dalam gereja baptis, yaitu pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Kemudian D, pejabat-pejabat dalam jemaat dipilih oleh seluruh jemaat setempat. Itulah sebabnya tadi di poin 3, sistem pengaturan atau pemerintahannya demokrasi. Kalau kita lihat Kisah Rasul, ya, jadi pasal 1 ayat 23, ayat 26, Kisah Rasul 6, ayat 3 dan 5, itu untuk seperti Kisah Rasul 6 ayat 3 dan 5 itu usul dari Rasul supaya dipilih, ya diakon ya, dan memang seluruh jemaat setuju. Kisah 13 ayat 2 dan 3, ya jemaat setuju panggilan Roh Kudus kepada Saulus dan Barnabas untuk jadi misi ya. Jadi ada jemaat ya, atas nama jemaat. Jemaat setempat berkewajiban mendisiplinkan anggotanya. Di Matius 18 itu mulai ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17, memang kalau seseorang anggota jemaat melihat anggota jemaat hidup dalam dosa, yang tahu dia melakukan dosa, dia yang harus berbicara dengan orang itu. Itu dikatakan dalam Alkitab mesti 4 mata dulu. Dan kalau orang itu belum mau, ajak lagi yang lain. Ya. Jadi tidak hanya 4 mata, boleh 6 mata, 8 mata. Tetapi kalau sudah dinasihati, masih tetap hidup di dalam dosa, belum mau bertobat, baru masalah ini dibawa ke jemaat. Ya. Di jemaat dia
Kalau tetap dia tidak mau bertobat, baru dalam Alkitab dikatakan kita harus mengucilkan dia. Itu namanya disiplin ya. Ya kalau dalam bahasa Batak gereja itu katanya itu liban. Ya, mendapat disiplin dari gereja. Tapi itu prosesnya kan panjang. Jadi kita anggota jemaat lah tahu si A melakukan dosa, dinasihati, ya tidak mau, oke ajak lagi yang lain ya. Kalau tadi kan nampak mata, tapi kalau tidak mau, ajak lagi teman. Tidak mau juga, baru masalah itu dibawa kepada jemaat. Di hadapan jemaat, kalau dia mau bertobat, bagus sekali. Tetapi kalau dia tidak mau, Alkitab bilang kita harus anggap dia sebagai pemungut cukai. Artinya didisiplin, dikeluarkan dari jemaat. Ya. Jadi ada beberapa ayat-ayat itu. Kalau 1 Korintus pasal 5 ayat 4 dan 5, itu ada anggota gereja yang tidur dengan istri bapaknya. Ya, bahkan ada bermacam-macam dosa percabulan, kikir dan sebagainya. Itu diusir dari jemaat ya. Kemudian saudara-saudara yang keempat, poin keempat ya. Setiap jemaat setempat berdiri sendiri. Kalau itu sudah jemaat, itu dia berdiri sendiri ya. Jadi Rasul Paulus kirim surat kepada jemaat di Roma. Kemudian ke jemaat di Korintus. Orang-orang kudus. Kemudian kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ke Efesus. Ada sebutan di situ kota-kota itu ya. Filipi dan Kolose. Jadi setiap jemaat setempat gereja lokal itu berdiri sendiri. Tetapi bukan berarti berdiri sendiri kita tidak bisa kerjasama ya. Iya. Jadi kalau mengatur rumah tangga gereja sendiri ya. Katakanlah misalnya GBI Shalom. Tidak boleh diatur oleh GBI pertama dan kita Shalom tidak boleh mengatur GBI pertama. Ya. Jadi itu berdiri sendiri. Ya. Jemaat dan negara terpisah. Matius pasal 22-21. Ada orang yang mau mencoba Tuhan Yesus dengan pertanyaan, boleh enggak berikan pajak kepada pemerintah? Dan Tuhan Yesus dapat menjawab ya. Ya, dan memang diminta menunjukkan sekeping uang ya. Itu gambar siapa? Gambar kaisar. Jadi yang dari kaisar kembalikan ke kaisar dan hak Allah kembalikan kepada Allah. Jadi jemaat dan negara itu terpisah. Kita tidak boleh mengatur negara dan negara tidak boleh campur di dalam gereja kita. Itulah sebabnya kita tidak setuju dengan misalnya gereja Vatikan gitu ya. Dan itu harus terpisah. Kalau Kisah Rasul 5 ayat 29, Paulus bilang apa di situ? Ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yang keenam, saudara-saudara, pejabat dalam jemaat ada dua. Ada dua yang disebutkan dan yang diberikan syaratnya. Penilik atau penatua atau gembala, ya walaupun sebutannya berbeda itu satu orang. Dan diakon. Dalam 1 Timotius 3 ayat 1 dan 7 itu syarat gembala ya, syarat penatua ya. Demikian juga di Titus 1 6 sampai 9 dan kalau diakon itu memang 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Yang ketujuh,
anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan memberi diri dibaptis secara selamat. Kalau ada di gereja kita ada 2 orang tua janda yang sering datang sudah beberapa bulan. Iya, mereka simpatisan sampai mereka dibaptiskan. Orang-orang yang datang di gereja kita, ya, belum mengaku percaya dan belum memberi diri dibaptis, itu simpatisan. Kalau mereka mau diterima jadi anggota, ya harus bersaksi mengenai keselamatannya dan juga memberi diri dibaptiskan dengan cara diselamkan. Jadi itu Kisah 2:41, 3.000 orang itu ya. Kisah Rasul 8 ayat 12. Ya. Jadi 35-39 itu Sida-Sida. Kisah 16-14 itu si Lydia ya. Dan 30-34 kepala penjara. Ada masuk. Kisah Rasul 18 ayat 8. Kenapa? Kisah 8 itu orang-orang di Memang dia muter-muter Vivo 2019 itu, tapi di sini ada. Roma pasal 6 ayat 3-5 itu memang Gitu. arti gampang. Yang ke-8, Kan bisa dibuka di WA. setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau sudah selamat adalah seorang imam. Kita ada perbedaan di sini dengan Katolik ya. Jadi kalau di Katolik itu kan imam itulah yang melayani di gereja. Tetapi kalau menurut Alkitab orang yang percaya itu adalah imam. Dan imam besar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi imam itu kan boleh berdoa kepada Allah. Kita tidak harus lewat Maria atau lewat pendeta, atau lewat pastor berdoa kepada Allah. Karena kita imam. Baik, saudara-saudara. Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah seorang imam. Ada ayat-ayatnya ya. Ordonansinya atau upacara-upacara agung ada 2. Tolong ingatkan saya apa istilahnya itu. Kalau di Protestan kan ada baptisan kudus, perjamuan kudus. Kalau di Katolik itu ada 7. Apa istilahnya? Saya lupa. Sakramen. Oh ya, benar. Terima kasih. Ya, sakramen ya. Kata sakramen itu kan berasal dari kata sekrit ya. Jadi kita tidak menyebut itu baptisan kudus atau perjamuan kudus ya. Kita menyebutkan itu baptisan. Dan bukan juga perjamuan kudus, tapi istilah Alkitab itu perjamuan Tuhan. Nah, itu upacara. Disebut upacara agung atau ordonansi dilaksanakan di gereja. Mungkin ada pertanyaan, kenapa hanya yang 2 ini? Sedangkan di tempat lain kan ada apa tadi istilahnya tadi itu? Sakramen pernikahan, sakramen itu pemakaman, kematian. Tapi kenapa mesti hanya baptisan dan perjamuan Tuhan? Karena itu yang 2 itu yang menggambarkan Injil. Kemudian saudara-saudara yang terakhir 10. Tugasnya yaitu tugas jemaat adalah melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Matius 28, 18-20. Ya. Saya kira sudah terkenal ya. Jadi kalian semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Markus 16 ayat 15.
Katanya kepada mereka, pergilah seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Lukas 24 suruh memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Kisah 20 ayat 21, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi inilah ciri-ciri jemaat perjanjian baru. Karena situasinya seperti ini, saya tidak membuka ayat ya. Jadi saya pegang HP saya dan intinya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Jadi inilah ciri-ciri jemaat perjanjian baru. Demikian Bapak Cahyo ya. Saya kira perlu kita campur. Ini sebenarnya mirip dengan baptis distinktif. Baptis distinktif itu adalah kepercayaan orang baptis yang membedakan gereja baptis dengan gereja yang lain. Saya serahkan kepada Bapak Cahyo. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tambunan. Ya, seperti yang tadi Pak Tambunan bilang, ciri-ciri jemaat perjanjian baru kita dari jemaat baptis memang berusaha untuk mencontoh jemaat perjanjian baru ya Pak Tambunan ya. Makanya tadi ada istilah juga baptis distinktif itu ya. Kita berusaha untuk semuanya juga alkitabiah, intinya seperti itu ya. Amin. Jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan dulu, saya lihat ada dua lulusan teologi juga pada malam hari ini. Yang pertama Bapak Iwan Setiawan dan Bapak Evan ya. Mungkin ada baiknya juga ya sekitar 5 sampai 5 menit lah, 5 menit ada maksimal 5 menit. Mungkin ada tambahan yang mau disampaikan. Mungkin dari Bapak Evan dulu. Silahkan Pak Evan. Mungkin ada tambahannya. Bukan cuma saya, ada juga tuh Pak Parlin. Oh, Pak Parlin ya. Ya, mohon maaf Pak Parlin. Itu ada Ya, lulusan Pak teologi Parlin. itu, S3 Oh, Mas. saya baru tahu, sorry. mohon maaf. Ya, kalau boleh Pak Iwan dulu deh, Pak Iwan dari luar Shalom. Pak Iwan. Mungkin ada tambahan Pak Iwan. Tadi sih Pak Iwan rencananya biar agak belakangan, biar dia tahu dulu apa namanya. Kalau orang mau latihan itu lingkungan dulu ya, lihat-lihat dulu ya, nanti baru atau Bang Parlin dah. Karena saya udah salah, saya ini Bang Parlin dulu deh, Bang Parlin mungkin tanggapannya. Iya oke. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke. Oh Pak Iwan langsung oke ya. Dari saya. Ya. Kalau dari saya mengenai jemaat ya nggak beda jauh apa yang sudah diuraikan sama Pak Pendeta Tambunan. Ya memang seperti itu jemaat ya, dan ya hampir 100% lah sama gitu, nggak ada perubahan. Hanya mungkin yang membedakan pengertian jemaat dari kita independen sama gereja lain adalah mungkin mereka jemaat itu secara universal ya, dianggap semua orang Kristen itu jemaat. Tapi kalau kita kan lokal ya, jadi jemaat itu adalah jemaat lokal masing-masing di mana mereka berkumpul ya atau berjemaat. Saya rasa itu aja perbedaan sama gereja yang lain. Itu aja dari saya. Mungkin saya tambahkan sedikit istilah-istilah itu ya. Yang dikatakan oleh Bapak Iwan itu kan universal. Kalau di pengakuan iman Protestan itu kan gereja yang kudus dan am ya. Iya. Ya, oke, itu aja Pak Iwan. Mungkin ada tambahan ya. Dari Pak Parlin.
Halo, mungkin Pak Evan atau Bang Parlin ada tanggapannya Itu penjelasan ya. atau penjelasan ya tambahan? Monggo Pak Evan dulu mungkin. Oke, kalau saya tambahannya ini aja mengenai ordonansi ya. Itu memang baptisan sama perjamuan Tuhan. Jadi kalau baptis independen atau GBI, sistem perjamuan Tuhannya itu sistem tertutup. Ya, karena memang perjamuan di gereja tuh sebenarnya ada 3 sistem ya. Sistem terbuka, siapa aja yang datang di acara itu seperti itu ya, pariaji ya. Pokoknya kalau ngadain KKR, bilangnya tuh ada perjamuan kudus gitu ya. Jadi siapapun yang datang, mau Islam kayak mau Buddha, pokoknya yang datang ke acara itu bisa ambil perjamuan gitu ya. Itu sistem terbuka. Kalau sistem semi terbuka atau semi tertutup itu hanya yang sudah percaya Yesus gitu. Walaupun belum dibaptis jadi anggota jemaat itu boleh. Nah, itu sistem semi terbuka atau semi tertutup. Nah, kalau kita tuh sistemnya sistem tertutup. Jadi hanya yang sudah jadi anggota atau yang memang satu bendera yang memang diizinkan untuk mengikuti perjamuan. Jadi saya ada pengalaman waktu di Amerika ya. Saya waktu liburan Natal ke gerejanya Aaron waktu itu. Saya sendiri tidak mau ambil bagian di situ ya, walaupun satu bendera ya, satu sama-sama gereja Baptis, karena saya sadar saya bukan anggota di situ gitu. Tapi setahu saya bisa diikuti perjamuan Tuhan di satu jemaat Baptis independen itu memang atas persetujuan. Artinya diberikan pengumuman yang satu bendera dan yang bersedia ikut dan yang sudah menguji diri, dan itu kan memang persyaratan ya. Orang yang ikut perjamuan itu pun walaupun anggota tapi tidak menguji diri sebenarnya nggak bisa juga gitu. Jadi itu yang berhubungan dengan perjamuan Tuhan. Memang saya juga sering lihat ya, sebelum corona memang kita Shalom itu mengadakan perjamuan Tuhan, walaupun sudah dibilang tapi ada aja orang yang memang pendatang ya, maksudnya simpatisan atau memang pendatang yang pas waktu perjamuan itu datang sudah dibilang hanya anggota, hanya yang sudah menguji diri tapi ambil juga gitu. Dan sebenarnya itu kurang pas. Jadi yang benar itu kita Baptis independen itu hanya anggota saja yang bisa mengikuti perjamuan Tuhan ya. Jadi sisanya sih penjelasan mengenai jemaat perjanjian baru saya pikir itu sama persis dengan Baptis distinktif. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, makasih Pak Evan, makasih atas tambahannya. Bang Parlin mungkin ada mau tambahan Bang Parlin? Ya, untuk kita dari kita, untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya sudah komplit, cuman saya mau mungkin highlight ya karena latar belakang mungkin banyak kita dari gereja suku yang ada pimpinan tinggi di gereja seperti ya bisa dikatakan eporus atau bisop dan sebagainya. Nah, kalau kita di gereja Baptis sudah dijelaskan juga sih, cuman kita tidak seperti itu ya. Jadi yang kepala gereja itu Kristus dan ada pendeta menjadi gembala yang tanggung jawab atas domba-domba atau jemaat yang sudah dipercayakan Tuhan. Jadi kita sifatnya lokal
Kalaupun ada cabang, akan menjadi mandiri seperti keluarga yang sudah mandiri, akan pisah dalam arti masing-masing mengurus rumah tangga dan jemaatnya masing-masing. Jadi kalau masih sifat cabang, memang masih ada otoritas dari jemaat pengutus ya, jemaat induk. Tapi kalau sudah mandiri, jadi jemaat itu sudah mandiri. Jadi walaupun kita ke pemerintah ada juga laporannya, kita juga ada gabung dengan PBI, Persekutuan Baptis Indonesia, itu bukan sama dengan kebanyakan gereja yang kepala atau ketuanya atau apapun sebutannya itu mengatur ke bawah. Jadi kita tidak seperti itu karena Kristus yang menjadi kepala yang langsung mengepalai jemaat dan ada pendeta atau gembala sidang yang dipercayakan untuk mengembalakan jemaat itu. Itu aja mungkin tambahannya. Terima kasih, Pak. Oke, Bang Parlin. Jadi kalau nggak salah saya bahasanya Pak Tambunan itu nggak ada gereja di bawah gereja, Bang Parlin ya? Mungkin seperti itu ya? Sebelum mandiri ya, jadi kalau belum mandiri ya masih ada otoritas pengaturan dari jemaat pengutus. Ya. Tapi kalau sudah mandiri ya. Oke. Jadi sudah ada tambahan dari 3 orang. Saya buka untuk ruang pertanyaan. Jadi saudara-saudara bisa menanyakan dari poin nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Mungkin ada yang belum ngerti atau ada yang ganjelan atau ada apa? Monggo saya persilahkan yang mau bertanya. Saya hitung sampai 5. Kalau enggak nanti saya nanya duluan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Pak Tambunan. Oh, ada. Siapa tuh? Nando. Oh ya, Nando. Boleh, Bro. Silakan, Bro. Ya, tadi begini. Yang tadi kan Evan bilang ada 3 ya. Terbuka, semi tertutup, sama semi terbuka, sama tertutup. Ya, saya mau bicarakan yang semi tertutupnya, mau nanyanya begini. Tadi Evan menjelaskan ada yang misalnya belum itu tapi mengambil. Itu konsekuensinya seperti apa nantinya? Karena memang kalau saya lihat ada yang saya kenal gitu tapi dia belum menjadi itu tapi diikut konsekuensinya aja. Karena kan ada di sebelumnya umpamanya kalau kita minum atau makan itu kan kita melambangkan tubuh Kristus dan ini itu. Jadi maksudnya gini Pak, konsekuensinya kalau dia mengambil itu apakah ada apa pertanggungjawaban nanti dia ke depannya gitu Pak. Terima kasih. Ini mau nanyanya sama Pak Tambunan apa sama Evan itu? Ke Bapak dulu lah sebagai yang lebih. Oke. Ya, Pak Tambunan. Kalau saya yang disuruh jawab tuh, saya jawabnya mungkin itu lagi lapar dan haus kali itu. Ya, mari Pak Tambunan silakan. Jadi pertanyaan Bapak Fernando kan itu konsekuensinya ya. Dari pihak kita Pak tidak ada konsekuensinya ya secara langsung ya. Seperti Evan tadi katakan, ini dari dulu kita di gereja kan sudah mengumumkan. Iya, sudah mengumumkan bahwa yang boleh ikut ambil bagian perjamuan Tuhan ini adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus, sudah dibaptiskan, berarti sudah anggota jemaat, dan juga menurut firman Tuhan itu kan orang itu harus menguji diri dulu. Nah, kalau menurut Alkitab, konsekuensi tidak mau tidak menguji diri artinya main-main gitu ya. Kan di dalam Alkitab itu dikatakan ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal.
Kalau kita dari pihak kita di gereja, Pak, ya kita tidak ada konsekuensinya. Ya, saya kasih satu contoh lah ya. Anggota kita pergi ke satu tempat, sama-sama satu bendera. Bahkan sebenarnya jemaat itu tadinya cabang kita, kemudian dimandirikan. Jadi anggota kita datang ke tempat itu. Dan tidak diizinkan, atau mungkin rotinya sama gelasnya tidak dikasih ya. Dan lapor kepada saya ya. Jadi sepertinya nggak enak hati gitu karena tidak ikut. Tapi mungkin seperti tadi disinggung sama ya Pak. Mohon maaf Pak, suaranya kurang kedengaran. Oh iya. Maaf. Jadi baiknya sebenarnya diumumkan, dan kalau misalnya satu kepercayaan mungkin boleh ditanya dan diizinkan. Seperti ini. Kalau secara formal, miskeren itu kan bukan anggota kita. Anggota jemaat di Amerika. Tetapi kita mengundang dia ikut. Iya, dan kita perlu juga mengerti apa sebenarnya makna dari perjamuan Tuhan itu. Ada bedanya saudara-saudara dengan saya latar belakang Protestan ya. Jadi ada kepercayaan di gereja saya yang dulu, kalau ikut itu, ambil itu, dosanya dihapuskan. Ya, bagi kita yang melihat dari Alkitab, itu sebenarnya adalah peringatan. Ya, ada dua menurut 1 Korintus 11. Peringatan bahwa Yesus Kristuslah yang berkorban untuk keselamatan kita. Dan yang kedua adalah itu kesempatan pemberitaan Injil. Di dalam 1 Korintus 11 itu ya, ayat 25 sampai 34 itu bukan kita dengan minum itu kita kudus ya. Jadi kepercayaan di tempat lain kalau ikut itu dia kudus. Ada dulu yang sangat simpati dengan gereja kita. Ya, marganya marga Tambungan. Memang kalau secara formalnya dia di Advent. Dia sebelum berobat jantung ke Australia, dia bilang, itu karena Tambulan sama Tambulan dia panggil itu. Saya mau perjamuan. Saya bilang, nggak bisa. Kalau saudara saya berani katakan saudara saya dan kenalan saya ya. Bahkan pengurus gereja HKBP ya. Kalau dia sudah sakit, agak sakit keras gitu ya, langsung dia minta perjamuan di rumah sakit atau di rumahnya. Kemudian satu saat dia meninggal, kemudian istrinya itu bilang sama saya, Pak Tambunan, dia sudah ikut perjamuan tadi. Jadi asosiasinya, bayangannya, kalau ikut perjamuan kudus itu, bagi mereka kan itu menguduskan. Kalau bagi kita kan itu bukan perjamuan kudus, itu perjamuan Tuhan mengingat bahwa Kristuslah yang berkorban untuk keselamatan kita dengan pengorbanan darahnya. Dan menurut firman Tuhan itu juga adalah kesempatan untuk pemberitaan Injil. Jadi akibat, dan ada lagi kepercayaan yang lain. Bahwa ya, kalau roti itu dianggap tubuh. Dan anggur itu darah. Jadi kan seperti kanibal. Kita tidak. Kalau orang baptis itu percaya bahwa roti itu melambangkan tubuh Kristus dan anggur itu melambangkan darah Kristus.
Jadi tujuan perjamuan itu bukan untuk menguduskan orang. Itulah bahayanya istilah sakramen itu. Baptisan kudus. Ada orang yang saya pernah tanya, udah percaya sudah dibaptis belum? Kenapa belum? Dia bilang, saya belum kudus. Ya, jadi akibat daripada istilah baptisan kudus, perjamuan kudus, bahkan istilah baptisan itu kan ada yang menyebut dengan permandian. Jadi kalau tidak pakai bahasa yang tepat, artinya juga bisa lain. Jadi kembali kepada pertanyaan dari Pak Fernando tadi itu ya. Jadi konsekuensinya tidak ada dari gereja kita, hati nurani aja saya pikir itu. Tapi saya kira perlu diulangi dengan jelas yang boleh ikut hanya anggota gereja. Yang dimaksud dengan anggota gereja, orang sudah selamat dan sudah dibaptiskan secara alkitabiah yaitu Islam. Tetapi juga harus menguji diri. Nggak boleh yang hidup di dalam dosa. Demikian Pak Fernando. Gimana, Do? Udah puas belum, Do? Dan Pak Cahyo saya terima kasih juga Pak kepada Bapak Iwan, pada Evans dan juga Pak Parlin ya. Karena itu juga sangat menolong ya, melengkapi pengertian kita ya. Banyak hal. Ya. Silakan Ya, kalau ya ada. amin Pak Tambunan. Jadi memang kita mencoba untuk memaksimalkan supaya semua jemaat juga bisa lebih mengerti dengan tambahan-tambahan dari luar juga. Iya. Jadi tujuannya biar kita lebih bertumbuh lah Pak. Benar. Ya. Oke, Pak Fernando gimana Pak Fernando? Cukup? Assalamualaikum Pak Fernando. Anda hilang? Tanya terus ngilang. Ya, oke. Mungkin sinyalnya lagi ini. Atau mungkin dia lagi ngambil perjamuan mungkin ya. Jamuan makan malam. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Saya sih berusaha untuk mempersingkat waktu malam hari ini ya, karena saya dengar Pak Tambunan kan besok harus ke rumah sakit ya Pak Tambunan ya? Belum. Oh belum Pak. Pak. Oh belum. Oke ya. Tapi untuk banyak istirahat dulu mungkin minggu-minggu ini Pak Tambunan ya, kemungkinan ya. Iya. Ya. Pak Cahyo, saya ada pertanyaan yang kita boleh mulai bersama. Oke. Sering ada orang yang sangat simpati dengan gereja kita. Nah, dia mau bergabung, tapi dari gereja lain. Kemudian kita tanya, sudah menerima Kristus sudah. Dan kalau bergabung dengan gereja kita itu baptis ulang. Dia bilang saya dulu sudah dibaptis. Dia baptisan juga setelah saya percaya dan cara selang. Ya. Ada yang kasih pendapat itu. Walaupun saya ada pendapat, tetapi juga baik saya kira kalau kita ada komentar mengenai hal itu. Bisa diulang sekali lagi Pak? Oh begini. Jadi begini Pak. Ada orang sangat simpati dengan gereja kita. Katakanlah dari gereja Pantekosta atau gereja Betel. Dia sangat simpati. Kemudian dia mau bergabung. Memang keyakinan kita bahwa memang kalau satu bendera, satu doktrin, satu keyakinan, kalau dia sudah selamat, kemudian dibaptiskan dengan cara selam, tinggal pernyataan, kalau dari gereja lain mungkin kita biasanya kita minta surat bahwa dia pindah itu baik-baik. Kita tidak menerima misalnya pindah dari independen, tetapi di tempat lain dia punya dari simpanan ya, atau mencuri gitu ya.
Tapi katakanlah kita sama-sama GB doktrinnya, sama kita kenal pendetanya, kita kenal kepercayaannya. Kalau orang seperti itu dari gereja Baptis Independen mau datang ke gereja kita karena misalnya dia dari luar pulau atau luar daerah, ya kita hanya minta kesaksiannya dan juga kita minta surat pernyataan dari gerejanya bahwa dia ya baik-baik di gerejanya gitu, tidak ada masalah. Tetapi yang saya maksudkan tadi, dia dari gereja yang lain. Katakanlah apa memang dari Protestan atau dari gereja karismatik, umumnya dari gereja karismatik itu yang mengatakan saya sudah selamat, saya sudah dibaptiskan secara selamat, saya mau bergabung dengan gereja ini. Nah, pertanyaan saya bagaimana tanggapan saudara? Ini memang agak pergumulan. Saya lemparkan. Ada yang mau menanggapi? Kalau nggak ditanggapi, saya nanggapin ini, Pak. Soalnya ini kejadian di tempat saya ini, Pak. Iya, memang kalau saya pribadi ya, Pak ya. Kebetulan kan istri saya kan juga dari karismatik ya. Memang agak lama ya juga sih ya. GBI juga dia, Pak, dia Gereja Betel Indonesia waktu itu. Malah dia jadi koordinator anak. Yang di sampingnya Bapak Eko juga ya. Oh iya gitu ya. Malah dia aktivis juga kan kalau di GBI-nya yang dulu gitu. Memang ada pergumulan Pak Tambunan ketika dia harus baptis ulang gitu. Pertama memang awalnya ya dia merasa dia udah selamat, dia udah dibaptis, baptisan di mana sama aku juga udah dibaptis selam itu kan jawabannya. Itu orangnya ada sih Pak, lagi dengerin juga, lagi lihat kita juga lagi nih Pak. Jadi terus ada juga kecenderungan masa gue udah tua begini dibaptis ulang sih kayak anak kecil aja lagi katanya gitu, malu kan kayak gitu. Jadi itu mungkin faktor yang agak berat juga ya, maksudnya dia merasa gue udah gede, ini gue udah bukan waktunya lagi gue terima Tuhan Yesus gitu kan. Kadang kan orang dibaptis kan kalau udah terima Tuhan Yesus itu kan logikanya ya. Tapi memang saya juga jelaskan memang itu kan syarat dari gereja kita memang seperti itu. Makanya saya akhirnya yang bisa ngeluluhin dia ini Pak waktu itu Pak, kalau emang kita mau melayani memang harus dibaptis dulu, harus jadi anggota jemaat dulu kan begitu. Kalau emang andai kata kamu mau ikut melayani tapi nggak jadi anggota jemaat ya nggak bisa melayani di sini kan gitu. Jadinya memang kita harus ngalah. Jadi kita nggak usah bicara yang benar yang salah lah gitu loh. Taruhlah gereja gue salah, sampai saya ngomong kayak gitu Pak. Taruhlah gereja gue salah misalnya kayak gitu kan. Tapi kita tujuannya cuma memang agar lo bisa melayani di sini, bisa bisa ikut ambil bagian di sini gitu kan. Ya akhirnya dari situ udah gitu loh. Dia mau dibaptis, tapi itu butuh waktu berapa tahun ya? Ada 3 tahun kali ya, ya sekitar begitu, 2 tahunan katanya. Jadi begitu, memang proses juga sih ya, karena memang biasa kan kalau keluar dari sana kan masih getol-getolnya, udah gitu kan ribut mulu masalah doktrin Pak, awal-awal nih gitu. Jadi ya puji Tuhan sih sekarang kita udah satu visi sama, semuanya sama, dia juga udah udah ya full lah istilahnya, bergabung dengan GBI di tempat kita dalam semua doktrinnya kita sudah cocok semua, jadi udah nggak ada masalah, puji Tuhan. Untuk doa-doanya semua juga Pak Tambunan, jadi kita udah nggak ada masalah. Mungkin untuk yang lainnya monggo kalau ada yang mau menanggapi juga silakan. Ibu Salom. Iya Pak, terima kasih kesempatannya. Saya sebenarnya mau nanya lain, tapi dikasih kesempatan. Iya, kalau dari hati nurani saya ya Pak, ini kan jemaat Kristus. Saya pikir juga ini secara pribadi. Kalau ini kan jemaat Kristus, jadi kalau dia sudah menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hatinya dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, karena mungkin ada juga pendeta-pendeta di gereja lain yang mengajarkan keselamatan itu adalah anugerah dan
dia harus menerima Yesus Kristus. Mungkin pada saat dia menerima Yesus Kristus dan dia dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya pikir itu sudah sah sebenarnya. Tetapi karena juga kita punya peraturan di dalam jemaat ini, jadi saya pikir ya oke, kalau orang luar mau masuk harus ikut peraturan lah di dalam jemaat. Nah, itu menurut saya. Jadi ya ketetapan di dalam jemaat ini mengatakan harus dibaptis ulang. Oke, Anda mau bergabung bersama, silakan memberi diri lagi dibaptis. Boleh saya tanya Ibu Shalom? Pertanyaan saya, ketika saya menyampaikan, sebenarnya kan dalam ciri-ciri gereja baptis kan kita harus juga berpedoman pada firman ya Bu ya. Nggak boleh peraturan gereja itu kan menabrak firman Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin bagi Ibu Shalom sama Ibu Ibu Liana ya, ada nggak dasar Alkitab? Ya kan, karena orang baptis ini kan mesti Alkitabiah itu. Pak Cahyo masih ada waktu sedikit kalau saya minta, tolong saya minta Bapak Cahyo kalau ada Alkitabnya di situ, tolong bacakan Pak Matius pasal 3, 13 sampai dengan 17. Matius pasal 3, iya. Dan sering saya pakai ayat ini karena ini kan Alkitabiah. Tolong Pak, bacakan Matius 3, 13 sampai dengan 17 sampai 17. Yesus datang ke Sungai Yordan ya. Silakan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Baik, tolong baca ayat 6-nya, Pak. Ayat 6. Ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 5 dan 6. Ayat 6. Ayat 5, 6. Oke. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Iya. Jadi kalau konteks ayat itu kan Yohanes Pembaptis berkhotbah, "Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat." Ya. Kemudian ayat 5 dan 6, khususnya ayat 6 itu, mengaku dosa dulu baru dibaptis. Kemudian kalau kita teruskan ayat itu, ada orang-orang Farisi mau dibaptis, tapi Yohanes Pembaptis tidak mau membaptis. Karena tidak ada buah pertobatannya. Kemudian yang Bapak baca tadi 13 sampai 17. Jadi Yesus datang dari Galilea, minta dibaptis, tapi Yohanes Pembaptis mengatakan, "Sayalah yang patut dibaptis." Ya, tapi kemudian setelah Yesus berkata di dalam ayat 15, tolong baca ayat 15-nya, Pak. Sekali lagi ayat 15. Ayat 15. Demikianlah sepatutnya. 15. Sorry, Pak. Ya. Lalu Yesus
menjawab kepadanya. Matius 3 kan, Pak ya? Iya. Ayat Matius 15. 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Iya. Yesus tidak perlu bertobat, tapi dia bersedia dibaptis. Alasan dari Tuhan Yesus di sini dibaptis apa katanya, Pak? Ayat 15. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Iya. Jadi bukan untuk bertobat ya, bukan karena sudah bertobat, bukan dia mengaku dosa, tapi untuk menggenapkan kehendak Allah. Baru setelah mendengar itu, barulah Yohanes membaptis Yesus ya. Dan Bapa di surga berkenan ya. Jadi biasanya saya sampaikan ayat 15 itu, Pak. Saya kira juga kalau Ibu, ya memang Ibu Eko sama Ibu Cahyo, saya kira saya juga kutip ayat itu. Ya, yang menjadi pegangan kita juga bahwa ya, bahwa kalau mau bergabung dengan kita memang ya melakukan ya. Jadi Yesus tidak perlu bertobat, tapi dia mau menggenapkan kehendak Allah. Dan itu yang disinggung Ibu Shalom tadi memang ya. Dari ayat itu kita bikin ya menjadi pegangan kita di gereja bahwa menggenapkan ya, apa yang menjadi juga pegangan kita di gereja. Saya kira itu aja. Ya. Memang argumentasi dari Ibu Shalom itu juga ya. Jadi itu menjadi prinsip memang bagi kita di Gereja Baptis. Dan saya mau katakan ini, Pak. Saya memang diajar pendeta Mayo bahwa sejarah Gereja Baptis itu dari Yohanes Pembaptis ya. Jadi seperti gereja yang mula-mula. Jadi mungkin ini agak kasar, ya, mungkin juga bisa menyinggung. Bahwa di pandangannya pendeta Mulyo dan itu diajarkan sepertinya gereja yang lain. Ya, gereja yang lain itu seperti tidak dianggap alkitabiah begitu. Tapi ini yang saya kira yang saya mau katakan sama Ibu Shalom sama Ibu Diana dan yang lain, bahwa ada ruginya, apakah ada penyesalan? Tapi seperti yang Bapak Cahyo argumentasinya ya, kalau mau melayani biarlah bergabung seperti itu. Itu aja sedikit tambahan Pak Cahyo. Jadi dasarnya Matius 3 ayat 15 menggenapkan. Terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan. Oke, ya makasih. Mungkin ada tambahan teman-teman. Kalau nggak ada tambahan, saya malah mau langsung tanya juga nih Pak Tambunan. Iya Mas. Ya. Jadi gini Pak Tambunan. Kalau dibacakan ya, kita tuh gereja itu banyak denominasi sebenarnya ya. Jadi baptisan itu salah satu ciri khas perbedaan antara jemaat satu dengan jemaat yang atau gereja satu dengan gereja yang lain gitu ya. Dan masih banyak lagi ada atau baptisan bayi misalnya gitu kan ya. Itu mungkin kan jauh lebih parah daripada harus dibaptis ulang misalnya gitu lagi kan ya. Nah, sekarang pertanyaan saya gini Pak Tambunan. Ya. Pertanyaan saya, nanti ketika akhir zaman Pak Tambunan, apa bedanya gereja yang alkitabiah dan bukan yang alkitabiah? Karena kan sebenarnya kan kalau waktu itu pernah saya tanya sama Pak Tambunan, kalau menurut Pak Tambunan kira-kira orang Katolik itu masuk surga nggak Pak Tambunan? Kan saya tanya gitu ya. Kalau nggak salah jawabannya Pak Tambunan itu waktu itu
harusnya selamat kalau memang dia keselamatan itu kan Tuhan Yesus. Kalau mereka percaya sama Tuhan Yesus, dan yang saya tahu Katolik juga percaya sama Tuhan Yesus, kan seperti itu ya. Jadi gereja-gereja lain yang di luar Katolik kayak yang doktrinnya baptisannya beda dengan kita, atau mungkin perjamuannya atau segala macamnya beda dengan kita, malah ada yang mungkin ada bahasa roh apa segala macam, itu kan berbeda-beda semua Pak ya. Itu nanti konsekuensinya kalau andai kata mereka nggak alkitabiah misalnya gitu Pak, berarti kan kalau menurut dari inian kita gitu kan, itu apa namanya, salah tafsir mungkin atau kayak gimana gitu, itu konsekuensinya di akhir zaman itu nanti gimana ya Pak ya? Apakah sama aja sama kita nantinya gitu, yang udah bela-belain alkitabiah misalnya seperti itu gitu loh Pak. Oke Pak, gitu aja mungkin pertanyaan. Syarat masuk surga itu kan punya Yesus Kristus di hatinya, kan begitu. Betul. Ya. 11-12, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, Yohanes 3:18, yang percaya kepada Yesus Kristus karena Allah juru selamat tidak dihukum, dan tidak percaya berada di bawah hukuman. Jadi itu sebenarnya garisnya kalau soal keselamatan, bukan masalah denominasi. Bisa aja Islam, tetapi dia sungguh-sungguh mendengar Injil dengan sederhana, dengan jelas, dan mengundi di hatinya. Kalau di surga itu nanti Pak, jadi semua yang percaya kepada Yesus Kristus kan diterima masuk surga. Tetapi di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ada Lydia datang nih, jadi ada Lydia datang. Konsentrasi. Sebentar ya. Udah kedengaran ya? Bagus Pak. Iya. Tadi bertanya jadi di depannya. Saya udah bilang apa? 1 Yohanes pasal yang ketiga Pak. Ya? Oh, 1 Korintus pasal yang ketiga. Jadi 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 15, 13, 14, 15. Ya. Jadi Rasul Paulus memang sudah membuat fondasinya itu Yesus Kristus. Tapi ada orang yang membangun di atas dasar Yesus Kristus itu ada batu bata, ya. Ada emas, ada perak, tapi ada juga rumput kering, jerami, ya, diuji kan. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 15 itu dikatakan, ya, kalau itu dibangun dia, ya, kalau pembangunan di atas dasar itu kayu, rumput kering, jerami, itu terbakar, dia tetap selamat. Seperti dari dalam api, tetap selamat. Sama dengan 1 Korintus pasal 5, ada anggota gereja yang menitipkan istri bapaknya. Dikatakan oleh Paulus, biarlah kita serahkan kepada ini supaya kita satu punya, tapi juga selamat. Mengenai hal itu nanti di sana, ya saya belum ke sana. Jadi yang penting nomor satu memang keselamatan dan pelayanan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan menguji itu. Apakah kita, ya, yang penting prinsip pertama, kalau dia sungguh-sungguh berbuat menerima Tuhan Yesus, pasti selamat. Ya, itu prinsip dasar. Tetapi kalau misalnya tidak alkitabiah, ya saya kira kalau benar-benar selamat tetap masuk surga, tetapi mengenai soal bagaimana pahalanya,
Karena memang pahala itu adalah bagaimana kehidupan kita, apakah taat, apakah menurut firman-Nya, itu nanti kan ada itunya, mahkotanya, ada pahalanya. Seperti itu. Kalau ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Tanya. Mari yang mau menambahkan. Soalnya kadang-kadang gini Pak Tambunan, kita kan merasa kita kan gereja yang Alkitabiah, masih ada yang nekat juga nyerang-nyerang kita Pak Tambunan. Oh iya. Yang katanya lebih Alkitabiah lagi katanya. Yang gerejanya Sentolio kan itu kan juga katanya kan Natal nggak boleh tanggal 25 Desember lah, itu nggak Alkitabiah lah katanya. Di Agustus Natalannya Pak. Iya makanya kan gitu, nggak ada perjamuan Tuhan lah. Jadi kita yang udah berasa Alkitabiah lagi, ada yang mau lebih Alkitabiah lagi, makanya saya bilang nekat juga ini Pak, jerang-jerang kita. Jadi mengenai soal Natal itu kan, kalau prinsip kita di sini bukan karena ikut tradisi itu, tapi kita lihat itu kesempatan. Ya betul. Mengingatkan ya Pak ya. Sebenarnya itu kan tradisi Pak. Iya betul. Tetapi dari kita sebenarnya itu kesempatan. Dan tidak jarang memang kesempatan itu juga diberkati Tuhan, ada yang orang baru datang. Apakah motifnya memang mau lihat pohonnya atau mau ambil kue kotaknya, no problem. Tetapi ketika ada khotbah yang Alkitabiah, yang artinya menyampaikan berita keselamatan, diselamatkan, itulah sebenarnya motivasi kita. Jadi mungkin ada yang mau menambahkan. Oke, ya. Ya, jadi jangan saya memonopoli Pak. Sebenarnya sih pertanyaan banyak, cuma nanti saya bisa pribadi lah sama Pak Tambunan. Saya yakin Pak Tambunan punya banyak waktu kalau buat saya. Oke, untuk yang lainnya, mudah-mudahan juga pertanyaan saya juga buat masukan buat teman-teman yang lain ya. Mungkin ada yang lain mau menambahkan atau mau bertanya? Monggo, Pak Evan mungkin, atau Pak Rudi ada mau nanya? Kalau saya menanggapi, ya kalau jemaat itu kan sebenarnya mempelai perempuan dari Kristus. Tapi kan masalahnya kan jemaat ini kan banyak nih denominasi kan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya apa yang Tuhan mau dari jemaat itu adalah jemaat kudus, tidak bercacat, ya, karena dia ditunangkan ya dengan Yesus Kristus jemaat itu. Tapi kalau menurut saya setelah di surga nanti ya, saya yakin tidak ada denominasi di surga nanti gitu. Karena kan kita tidak berpikir lagi sendiri-sendiri ya. Karena di surga itu nggak ada dosa. Kita berpikir ya kita jemaat yang paling Alkitabiah, yang lain itu memang tidak ikut firman Tuhan, itu memang kembali ya itu kan prinsip kita independen ya. Mereka tidak atur kita tidak atur mereka gitu. Tapi saya pernah dengar dari Pendeta Gunawan, kita di surga itu nggak akan berpikir seperti kita di dunia gitu. Kita nanti ketika sudah di surga, kerjaan kita hanya memuliakan Tuhan, nanti ada pembagian pahala atau mahkota, dan itu didapat bagi orang-orang yang memenuhi kriteria-kriteria berdasarkan firman Tuhan. Salah satunya gembala sidang. Jemaat nggak akan dapat ya, maksudnya anggota jemaat yang bukan gembala sidang, yang tidak ada status atau penetapan sebagai pendeta, itu nggak dapat. Itu kan salah satu contoh, tapi kan ada mahkota-mahkota yang lain ya. Dan itu nanti akhirnya kan semua mahkota itu kan diletakkan di depan kaki Tuhan Yesus gitu. Jadi kita berpikir bahwa memang kita paling mendekati firman Tuhan, atau kita berpikir paling Alkitabiah, itu pikiran kita di sini ya, dan kita berusaha mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan, tidak melanggar, berusaha begitu sebisa mungkin. Tapi kalau nanti kita sudah di surga,
kita nggak akan berpikir seperti kita di dunia gitu. Nanti ada pemisahan antara oh ini kita grupnya baptis independen, oh ini yang doktrin keselamatannya sama tapi denominasinya beda, misalnya gereja yang lain, misalnya seperti Metodis misalnya, dan lain sebagainya. Saya yakin tidak ada seperti itu di surga nanti. Kita sama-sama akan memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan selama-lamanya ya. Dan kita nggak akan berpikiran seperti kita di dunia gitu. Kita mendengar firman Tuhan mengenai Yesus menyediakan tempat saat ini untuk kita, dia akan datang kalau sudah waktunya. Ya kita nggak akan berpikir nanti, oh nanti kalau kita berpikir di sini ya, oh nanti rumah saya dekat rumahnya Pak Cahyo nggak nih? Kan kalau di Jakarta kan jauh nih. Satu di Salam, kita di Palmera kan. Nah gimana kalau di surga nanti? Kita nggak akan berpikir begitu lagi nanti mengenai kapling-kaplingnya, mengenai kita jemaat dengan baptis independen dengan jemaat yang di luar baptis independen itu bagaimana? Kalau saya seperti itu gitu. Jadi entah bahkan bahasa kita pun yang berbeda dengan misalnya orang Afrika, di surga itu nanti kita nggak akan repot lah dengan hal-hal seperti itu yang kita pikirkan di dunia ini gitu. Jadi kalau menurut saya dari apa yang ditanyakan Pak Cahyo, bagaimana dengan jemaat-jemaat yang lain, bahkan ada yang mengaku lebih alkitabiah gitu ya. Ya itu terserah masing-masing jemaat, independen, bebas. Mereka mau melakukan tafsiran mereka terhadap firman Tuhan, itu terserah mereka. Mau tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan juga seperti baptisan bayi, kita nggak lihat itu di Alkitab, itu terserah mereka juga. Tapi nanti prinsip masuk surga itu kan jelas, orang yang percaya, bukan yang berbuat baik atau dibaptis kan. Orang yang percaya itu yang akan menerima hidup yang kekal. Bagaimana kita di surga nanti, ya seperti kita lihat dari firman Tuhan juga, apa yang kita lakukan di dunia ini setelah kita terima Kristus itu kebaikan atau untuk Tuhan, itu kan tidak sia-sia gitu. Jadi ya kita berpikirnya ya jangan berpikir nanti di surga akan seperti di dunia gitu. Ada denominasi gitu. Saya pikir sih tidak ya. Ya itu dari saya saat ini. Enggak, saya sih nggak berpikir ke denominasi sih Pak Evan ya. Cuman memang jam udah hampir malam, udah jam 9 sih ya. Jadi kita nggak berpikir ke denominasi. Lagi seru-serunya cuman ini. Mau nanya. Atau ada yang mau nanya lagi tuh Pak Tambunan? Saya mau nanya. Saya nanya. Sebentar. Jadi gini aja ya Pak Tambunan ya. Halo, ada Pak Tambunan? Tambunan lagi pergi sebentar. Oh gitu. Coba saya tanya dulu sama ini dulu, soalnya udah jam 9. Bang Parlin, Pak Agus ada Pak Agus? Pak Tumbor? Bang Tumbor? Bisa jawab saya Bang? Ini mau dilanjut atau gimana nih Bang? Kira-kira Bang Tumbor? Apa? Bukan nanya saya sih, nanya. Enggak, maksudnya saya minta pendapat. Raja mau dilanjut apa enggak? Pak Evan? Fernando? Mau dilanjut atau enggak? Iya. Ikut kesepakatan aja, karena ini udah jam 9 kan. Saya pikir untuk pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan langsung ke Pak Tambunan atau by WA, itu bisa dijelaskan juga, atau nanti pertemuan berikutnya di Zoom diberikan kesempatan lebih banyak lagi aja untuk bertanya, mungkin bahannya tidak terlalu panjang. Mumpung Pak Tambunan udah ada nih, Pak Tambunan ini kan lagi hot-hotnya nih. Cuman memang sudah jam 9.
Mana kira-kira Pak Tambunan? Tadi saya malah berpikir mau mempercepat sebenarnya, cuman ada pertanyaan lagi nih sebenarnya. Tetap sih saya buka nanti satu kali yang terakhir ya, misalnya itu. Gimana Pak Tambunan? Oke ya, Bu Salom silakan Bu Salom. Monggo. Di forum Ya, Ibu Salom silakan. Saya takutnya ada acara Pak Agus. Tapi kasih kesempatan ini banyak bicara. Makan bersama itu maksudnya. Sangat menarik sekali ya. Saya lihat dan kenapa saya ingat ayat-ayat ini? Saya ingin bertanya ke Pak Tambunan. Jemaat Perjanjian Baru. Dan di dalam Alkitab memang ada yang ditulis tentang berpuasa. Terus kenapa ya? Bukan maksud saya menyatakan kenapa berpuasa di sini, tapi saya mau memperlihatkan beberapa ayat di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 13 ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Kenapa ya? Kisah Para Rasul 14 ayat 23, tiap-tiap jemaat Rasul itu menetapkan penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan mereka. Dan dalam ajaran Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 16, Yesus kata di situ jangan berpuasa, tetapi tidaklah begini dan sebagainya. Itu dari mula mereka berdoa dan berpuasa untuk menunjukkan dan juga dalam jemaat. Bagaimana Pak tentang ini? Ya Pak Bu, karena saya tadi ke bank dan memang HP saya ini ada ngampit-ngampit. Coba ulangi dulu Bu. Pertanyaan ini tentang berpuasa dan Rasul di situ ada yang ayat yang sudah saya bacakan tadi, Rasul ayat 3, Kisah Rasul 14 dan juga dalam Matius ayat 16 dan seterusnya tentang berpuasa. Yesus juga mengajarkan berpuasa. Hendaknya jangan melakukan itu hal yang bertentangan gitu, tapi dia tidak melarang kita berpuasa. Dan juga ada juga Yesus berpuasa. Apakah itu tidak menjadi contoh dan teladan kita? Itu Pak. Pak Tambunan bisa nangkep Pak Tambunan? Pertanyaannya Pak Tambunan? Bapak, dari Bapak jelas Pak. Tolong Iya, memang kayaknya internetnya Ibu Salom agak kurang lancar Pak, jadi putus-putus ya. Saya pikir cuman kalau nggak salah ya, pertanyaannya. Jemaat Perjanjian Baru mengikuti. Kenapa di jemaat kita nggak ada puasa? Padahal ada Pak Ibu Salom itu ngasih beberapa ayat tentang puasa, gitu. Kayaknya seperti itu deh Pak. Pertanyaannya betul ya Bu Salom ya, seperti itu ya? Iya. Ya, seperti itu Pak, berarti Pak. Di gereja baptis juga saya tahu pendeta kita ada yang puasa Pak. Cuman kita tidak anjurkan ya kalau kita sendiri memang baik itu ya, berdoa pagi, berpuasa, ya. Cuman memang kurang ditekankan di gereja baptis. Tapi kalau itu diperhatikan sangat baik dan kami memang hubungannya orang berpuasa itu memang ada ya. Kalau orang berpuasa itu tidak berhenti makan ya. Dan yang saya tahu kalau orang itu berpuasa ya, dia juga harus baca dan berdoa. Iya, jadi bukan hanya atau mengurangi makan gitu ya. Dari segi kerohanian itu bagus Pak. Saya katakan itu sangat bagus.
dan juga dari segi kesehatan. Ya, cuman memang kita tidak ditekankan ya. Kalau dipraktekkan itu bagus. Jadi dalam banyak hal puasa, ya, bukan hanya makan minum ya. Jadi ada dua hal saya kira sangat penting kalau orang puasa. Ya. Jadi lebih banyak dia menunggu firman dan juga ya, lebih banyak dia menunggu firman Tuhan, banyak berdoa. Ya. Jadi ya, yang saya baca juga kalau memang ada yang sangat digumulkan, katakanlah seperti perjanjian lama juga ya. Kalau seperti Mordecai ya, Esther bilang berpuasa. Demikian juga waktu Yunus ya, sudah ditegur kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dihukum Tuhan. Semua puasa ya. Jadi prinsipnya kalau puasa itu baik ya. Tapi puasa itu bukan perkara makan ya, supaya hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Kalau dipraktikkan itu sangat baik ya, tidak dilarang dalam Alkitab. Tetapi itu memang tidak diharuskan ya. Memang pernah Tuhan Yesus itu ditanya sama orang-orang, kenapa murid-muridmu tidak puasa? Dan Tuhan Yesus bilang selama ya mempelai itu ada, mereka tidak berpuasa. Jadi setelah mereka puasa. Ya. Bagus itu kalau puasa. Tetapi jangan hanya sekedar ritual gitu ya. Ya kalau saya tahu lah orang-orang yang puasa juga bagus. Kalau sungguh-sungguh memang bagus. Kesehatannya bagus. Jadi kalau seperti itu, hanya saya jawab ini Ibu Salam, tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, dipraktekkan sangat baik. Tetapi menurut juga dalam Injil dikatakan, sampai orang lain tahu kalau boleh. Itu jangan pamer, kamu jangan makan depan saya ya, saya lagi puasa. Dikatakan, minyakilah rambutmu ya, cuci muka ya. Jangan sampai orang lain tahu kita puasa. Ya, jadi kalau puasa sangat baik. Ya, kalau ibu mau mulai itu, ya, saya kira nanti yang lain juga mau mencontoh ya. Itu sangat baik. Puasa juga pengeluaran. Ya, jadi rohanian ya, dan yang lain-lain itu sangat baik. Asal memang tujuannya dan motifnya benar ya. Iya, tidak ada kebohongan itu, tidak juga menyiksa diri, tetapi memang mau dekat dengan itu. Mantap seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi saya tutup aja dulu ya. Mungkin di lain waktu lagi udah hampir jam 9:30. Seperti kesepakatan kita maksimal 2 jam gitu. Nanti kita sambung lagi Bu Salom ya. Atau bisa japri juga, Pak Tambunan juga punya banyak waktu kok buat Ibu. Ya, enggak, saya sudah masuk ini. Terima kasih. Memang saya sempat berpikir, kalau puasa ini, kalau memang tidak jadi salah, bisa jadi salah di dalam penafsiran ayat-ayatnya. Jadi Pak Tambu bisa menjelaskan kembali. Tapi nanti saya terima kasih untuk penjelasan Pak Tambu ya, Pak Bupati dan semuanya Pak Ujo. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Jadi gitu ya, puasa tidak dianjurkan, tidak dilarang, tapi dipraktekkan sangat bagus sebenarnya kalau menurut Bapak Pendeta Tambunan. Tapi jangan sampai ada orang yang dipamer-pamerkan, saya lagi puasa lo jangan makan di depan, apalagi nutup rumah makan orang, itu dilarang. Ada kesalahan. Kita sangat sempit. Ini kita akan tutup Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih semuanya untuk kedatangannya pada malam hari ini. Tetap
hadir dalam acara Jum-Jum selanjutnya, dan jangan lupa di like juga ketika masuk di YouTube. Kalau sampai kita jadi YouTuber, nanti semua dananya buat GBI Shalom, kalau kata Fernando. Gitu ya. Pak Cahyo, Pak Cahyo. Ya, Pak Benar. Saya kira saya mau garis bawahi poin yang ke-10 itu, Pak. Poin yang ke-10 kan apa? Tugas jemaat ya. Itulah tugas kita, Pak. Poin yang ke-20 ya. Tugas ke-10 adalah tugas jemaat adalah melaksanakan amanat agung. Dan di gereja kita ada tulisan visi misi kita, Pak. Ya. Baik, itulah tugas kita. Ya. Bukan yang Saya mau pamer juga dulu Pak Kan, amanat agung itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka bernama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi diingat-ingat itu amanat agungnya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, amin, amin. Mantap, Bos. Kita tutup Jum pada malam hari ini. Jangan lupa untuk Jum mendatang hadir lagi. Kita tutup. Pak Fernando tutup dalam doa. Silakan Pak Fernando. Pak Fernando. Mari kita saati dalam doa. Selamat malam Tuhan, terima kasih hari ini penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu buat acara Zoom meeting ini berjalan dengan baik. Walaupun kami tahu Tuhan, sarana kami kurang memadai, namun kami percaya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Apa yang kami pelajari malam ini, apa yang kami dengar bersama, yang kami tanyakan dan kami dengar jawabannya, kiranya Roh Kuduslah yang menolong kami. Dan kiranya kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, baik dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Terima kasih ya Tuhan, biarlah narasumber kami Pendeta Tambunan, beserta orang-orang yang ada saat malam ini, kiranya Kau menolong kami, agar kiranya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, untuk Jum selanjutnya kiranya Kau menolong kami, kiranya Kau mencukupkan segala sesuatunya, dan bahan yang disampaikan membuat kami akan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun untuk segala pelanggaran sikap perbuatan kami. Kami berdoa malam ini, hanya dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih.